Selamat siang Ibu Aan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang PSAK 57. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Darren Ansel dengan NIM 2022 50333. Nama saya Jody Alando dengan NIM 2022 50309. Nama saya Richard Santoso dengan NIM 2022 50318. Nama saya Ricardo dengan NIM 2022 50329. Nama Salim dengan Oke, pertama kita akan masuk ke tujuan PSAK 57. Nah, PSAK 57 itu memiliki tujuan. Yang pertama, mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Yang kedua, memastikan informasi yang memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup dari PSAK 57. Nah, pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali timbul dari kontrak eksekutori, kecuali kontrak tersebut yang bersifat merugi. Yang kedua, hal-hal yang dicakup dari pernyataan lain. Next. Nah, kita di sini akan membahas kontrak eksekutori. Apa itu kontrak eksekutori? Kontrak eksekutori adalah kontrak di mana kedua belah pihak yang terkait belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban dengan proporsi yang sama atau setara. Next. Nah, provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum ada hal yang pasti. Nah, jenis provisi ini juga memiliki contoh. Yang pertama itu pajak penghasilan, yang kedua itu sewa, yang ketiga itu imbalan kerja, yang keempat itu kontrak asuransi, yang kelima itu imbalan kontingensi, dan yang terakhir itu pendapatan dari kontak dengan pelanggan. Selanjutnya ada provisi dan liabilitas lain. Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain, seperti utang usaha dan akrual. Nah, karena pada provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang harus dikeluarkan pada masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Sebaliknya, utang usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok. Selanjutnya, akrual adalah liabilitas membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, dibayar, ditagih, atau secara formal disepakati dengan pemasok itu sendiri. Selanjutnya ada pengakuan dari provisi. Nah, provisi ini diakui jika yang pertama, entitas itu memiliki kewajiban kini, baik itu sifatnya hukum maupun sifatnya konstruktif, sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan adanya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Kemudian adalah pengertian dari aset kontingensi dan juga liabilitas kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kemudian, liabilitas kontingensi adalah masalah atau kekhawatiran yang mungkin terjadi sebagai akibat dari peristiwa tertentu seperti tuntutan hukum, garansi, ataupun recall. Pengakuan liabilitas kontingensi di mana entitas itu tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Kemudian liabilitas kontingensi ini dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Dan terakhir itu, jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya atau yang disebut dengan tanggung renteng atas suatu kewajiban, maka bagian kewajiban yang diharapkan atau akan dipenuhi oleh pihak-pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas kontingensi. Dan pengakuan aset kontingensi di mana entitas itu tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi.
Dan aset kontingensi ini biasanya timbul dari peristiwa yang tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan adanya arus masuk manfaat ekonomi untuk suatu entitas. Kemudian aset kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Kemudian ada pengukuran berupa estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Seringkali tidak mungkin dan terlalu mahal bagi entitas untuk menyelesaikan kewajiban atau mengalihkan kewajibannya pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi, estimasi jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya atau untuk mengalihkan kewajibannya merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Boleh di next. Ketidakpastian dari jumlah yang akan diakui sebagai provisi dapat dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang ada. Jika provisi yang sedang diukur menyangkut populasi yang terdiri dari sejumlah besar unsur, maka kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait. Metode estimasi statistik ini dikenal sebagai metode nilai yang diharapkan atau yang lebih kita kenal sebagai expected value. Boleh di next. Berikut ada contoh penerapan dari PSAK itu sendiri. Entitas menjual produk dengan memberikan garansi atau jaminan kepada pelanggan untuk menanggung biaya perbaikan cacat fabrikasi yang ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah penjualan. Jika kerusakan yang terdeteksi dari seluruh produk yang terjual digolongkan cacat ringan, maka biaya perbaikannya adalah sebesar Rp1.000.000. Sementara itu, jika kerusakan yang terdeteksi dari seluruh produk terjual digolongkan cacat berat, maka biaya perbaikannya adalah Rp4.000.000. Pengalaman entitas di masa lalu dan perkiraan masa depan memberikan indikasi bahwa dalam tahun mendatang, 75% dari produk terjual tidak mengandung cacat, 20% dari produk terjual mengandung cacat ringan, dan 5% dari produk yang terjual mengandung cacat berat. Sesuai dengan paragraf 24 yang sudah dijelaskan teman saya tadi, entitas menentukan probabilitas atau kemungkinan arus keluar sumber daya untuk pemenuhan kewajiban garansi secara keseluruhan. Sehingga dapat kita hitung nilai yang diharapkan untuk biaya perbaikan adalah sebesar 75% dikali Rp0 ditambah 20% dikali Rp1.000.000 ditambah 5% dikali Rp4.000.000. Sehingga diperoleh nilainya sebesar Rp400.000. Boleh di next. Kemudian ada resiko dan ketidakpastian. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan resiko dan ketidakpastian yang selalu memengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Boleh di next. Kemudian ada perbandingan nilai sekarang dan peristiwa pada masa depan. Untuk nilai sekarang, jika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai sekarang dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Sedangkan untuk peristiwa masa depan yang dapat memengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Sebagai contoh, entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik tersebut akan dapat ditekan melalui teknologi yang berkembang di masa depan. Jumlah biaya yang diakui mencerminkan pendapat ahli yang objektif dan mempunyai kualifikasi teknis dengan mempertimbangkan bukti yang ada mengenai teknologi yang akan tersedia pada saat pembersihan. Dengan demikian, wajar jika sebagai contoh, biaya pembersihan juga memperhitungkan perkiraan penghematan biaya yang terjadi sejalan dengan meningkatnya pengalaman dalam menerapkan teknologi yang ada, atau memperhitungkan perkiraan tambahan biaya yang diperlukan dalam menerapkan teknologi yang ada terhadap kegiatan pembersihan yang lebih rumit dibanding kegiatan pembersihan sebelumnya. Akan tetapi, entitas tidak boleh mengasumsikan adanya pengembangan teknologi pembersihan yang sama sekali baru sebelum ada bukti objektif yang memadai mengenai pengembangan teknologi tersebut.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Kadangkala, terdapat pihak lain yang bersedia untuk menanggung sebagian atau seluruh pengeluaran yang menyelesaikan provisi. Sebagai contoh, kontrak asuransi atau garansi pemasok. Pihak tersebut dapat mengganti jumlah yang telah dibayarkan oleh entitas atau langsung membayarkan jumlah tersebut. Pada umumnya, entitas akan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya jika pihak ketiga tidak membayar dengan alasan apapun. Dalam hal ini, entitas mengakui provisi sejumlah seluruh liabilitas dan mengakui penggantian yang diharapkan dari pihak ketiga sebagai aset yang terpisah ketika sudah dapat dipastikan bahwa penggantian tersebut akan diterima entitas pada saat entitas menyelesaikan liabilitas. Dalam beberapa kasus, jika pihak ketiga gagal membayar, maka entitas tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut. Dalam hal itu, entitas tidak mengakui biaya tersebut sebagai provisi. Sebagaimana telah disebutkan di paragraf 29 oleh teman saya, jika entitas memiliki kewajiban yang ditanggung secara masing-masing dan bersama dengan pihak lain atau tanggung renteng, maka kewajiban itu merupakan liabilitas kontingensi sepanjang kewajiban tersebut dapat diselesaikan oleh pihak lain tersebut. Next. Selanjutnya ada perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan. Jika provisi didiskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. Hanya pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi awal yang dapat mengurangi provisi. Membebankan pengeluaran untuk mengurangi provisi yang semula diakui untuk tujuan lain akan menghilangkan pengaruh dari dua peristiwa yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kontak memberatkan. Jika entitas dalam suatu kontak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Pernyataan ini mendefinisikan kontrak merugi sebagai kontrak yang menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak, dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomi yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari, yang pertama, biaya incremental untuk memenuhi kontrak tersebut, misalnya tenaga kerja langsung dan material. Dan yang kedua, alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak, antara lain yaitu alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut. Next. Selanjutnya adalah restrukturisasi. Berikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi. Yang pertama, penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Yang kedua, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau regional, atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lain. Yang ketiga, perubahan dalam struktur manajemen, sebagai contoh, menghilangkan satu lapis manajemen. Dan yang keempat, reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik dan fokus operasi entitas. Next. Kewajiban konstruktif untuk memenuhi restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi. Bagian pertama, entitas melakukan rencana formal yang rinci
untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasikan sekurang-kurangnya yang pertama, usaha atau bagian usaha yang terlibat. Yang kedua, lokasi utama yang terpengaruh. Yang ketiga, lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, pengeluaran yang akan terjadi. Dan yang kelima, waktu implementasi rencana tersebut. Next. Bagian kedua, entitas menciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Next. Keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan. Kecuali sebelum akhir periode pelaporan entitas telah, yang pertama, mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi, atau yang kedua, mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang akan terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa sehingga menimbulkan perkiraan yang valid pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Jika entitas mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi atau mengumumkan pokok rencananya kepada pihak yang terkena dampaknya hanya setelah periode pelaporan, maka pengungkapan disyaratkan dalam PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. Tidak ada kewajiban yang timbul dalam penjualan suatu operasi sehingga entitas tersebut membuat suatu perjanjian penjualan yang mengikat. Walaupun entitas telah mengambil putusan untuk menjual suatu operasi dan mengumumkan putusan tersebut kepada masyarakat, entitas tidak terikat pada putusannya sebelum pembeli teridentifikasi dan terdapat perjanjian penjualan yang mengikat. Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu memenuhi kedua persyaratan berikut ini. Yang pertama, benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi. Dan yang kedua, tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung. Provisi restrukturisasi tidak mencakup biaya-biaya, seperti yang pertama, pelatihan atau penempatan kembali atau relokasi staf yang telah dikaryakan. Yang kedua, pemasaran. Atau yang ketiga, investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru. Selanjutnya, untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan yang pertama, nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Kedua, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada. Yang ketiga, jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan yang kelima, peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai sekarang yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan yang pertama, uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus kas keluar manfaat ekonomi terjadi. Yang kedua, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus kas keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Maka entitas mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan sebagaimana yang diatur dalam paragraf 48. Yang ketiga, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Kecuali kemungkinan arus kas dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkai mengenai karakteristik liabilitas kontingensi dan jika praktis, yang pertama, estimasi dalam dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan
ketentuan paragraf 36 sampai dengan 52. Yang kedua, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya. Yang ketiga, kemungkinan pergantian oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ketentuan transisi. Dampak diterapkannya penyataan ini pada tanggal efektifnya atau lebih awal dilaporkan sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode penyataan. Ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tetapi tidak disyaratkan untuk menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan, maka fakta tersebut diungkapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok PSAK 57. Terima kasih atas perhatian Ibu Aan dan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.